warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai studi kelayakan bisnis di UMKM Wajid Cililin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Andi Sutisna sebagai ketua kelompok mahasiswa. Yang selanjutnya ada Ai Anissa sebagai anggota. Yang selanjutnya juga ada Ervina sebagai anggota. Dan yang ketiga ada Lia Yuliana sebagai anggota juga. Dan yang terakhir ada Astri sebagai anggota juga. Baik, saya Lia Yuliana. Di sini saya akan membahas mengenai profil perusahaan dan rencana pengembangan. Di mana dalam profil perusahaan ini memiliki beberapa subpoin. Yang pertama ada sejarah perusahaan. Secara singkatnya, yang pertama kali mengemukakan gagasan mengenai produk wajib ini adalah seorang warga asli Cililin, yaitu Ibu Uti dan Ibu Juwita pada tahun 1916. Dikarenakan pada saat itu warga Cililin merupakan penduduk agraris yang kaya akan hasil pertanian, khususnya pada beras ketan. Mereka yang awalnya membuat produk ini hanya untuk menyuguhkan tamu, namun ternyata banyak yang menyukainya, maka dijual dengan sistem demand by order. Nah, singkat cerita, pada tahun 1936, produk ini atau bisnis ini dilanjutkan oleh anaknya Ibu Juwita, yaitu Ibu Irah atau disebut juga dengan Ibu Romlah. Pada saat itu, Ibu Irah ini dijadikan sebagai pelopor utama pembuat wajib pada masa Orde Baru. Nah, lalu logo perusahaan. Nah, untuk filosofi logonya yaitu hanya untuk membedakan produk milik Ibu Romlah atau Ibu Irah dengan kakaknya yaitu Ibu Rum. Dikarenakan pada saat itu Ibu Rum juga sama-sama membuat produk wajib. Kenapa ada kata aslinya, wajib asli Capotret? Dikarenakan yang pertama kali meresmikan produk wajib adalah Ibu Romlah atau Ibu Irah sendiri. Nah, untuk pemilik perusahaan saat ini yaitu Bapak Syamsul Ma'arif selaku owner keempat bisnis UMKM Wajid Asli Cililin Capotret. Untuk lokasinya, lokasi produksi berada di Jalan Kampung Sumur Bandung, Desa Cililin, Kecamatan Cililin. Dan untuk lokasi penjualannya berada di Jalan Raya Radio nomor 1, Desa Cililin, Kecamatan Cililin. Lalu ada legalitas perusahaan, bisnis ini sudah memiliki SIUM dan NPWP. Visi dan misinya yaitu visinya melestarikan tradisi wajib asli Cililin dan misinya menjaga kualitas bahan produk wajib Cililin, menjaga kealamian bahan bakunya, dan menjaga kualitas produk wajib sampai ke tangan konsumen. Untuk perkembangan saat ini dalam lokasi produksi atau tempat produksinya kurang memadai dan butuh pengembangan, lalu bahan baku yang sudah sangat sulit didapatkan seperti gula aren, dan packaging yang masih menggunakan kemasan lama. Nah, untuk rencana pengembangannya, kelompok kami mengambil aspek packaging, di mana dalam packaging ini kita menginovasikan menggunakan plastik vakum. Jadi setelah wajib yang dikemas dimasukkan kembali ke dalam plastik lalu divakum. Hal ini bisa menjaga kualitas produk wajibnya agar lebih tahan lama. Dikarenakan produk wajib ini hanya bertahan 10 hari saja. Maka dari itu kami menggunakan atau menginovasikan pengembangan pada kemasannya agar lebih tahan lama, khususnya apabila digunakan ke pengiriman jarak jauh. Sekarang mengenai aspek pemasaran, yang pertama ada analisis pasar. Pemasaran merupakan proses menjual barang atau jasa kepada konsumen atau pemakai. Seperti yang dilakukan oleh UMKM Wajid Asli Capotret ini, aspek pemasarannya sangat bagus sehingga penjualannya bisa sampai ke beberapa negara lain. Ada market size, adalah potensi pasar atau seberapa besar potensi pasar yang dihasilkan oleh sebuah produk yang terjual. Market pada produk wajib ini cukup luas, market size-nya mencakup pasar massal. Pasar massal ini merupakan ukuran penjualan produk ke pasar secara luas dan tidak terbatas. Lalu ada market growth atau tren penjualan merupakan salah satu metode statistik yang digunakan dalam meramalkan penjualan untuk masa depan karena menggunakan data ilmiah dan objektif. Pada produk wajib yang diteliti, ada beberapa pertumbuhan pasar yang stabil, kecuali pada 2 tahun terakhir karena adanya pandemi COVID-19 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sekitar 30%. Lalu ada market share atau pangsa pasar dapat didefinisikan sebagai suatu perbandingan jumlah atau nominal pendapatan pada perusahaan pribadi dan kompetitor dalam dua industri atau bisa disebut sebagai selisih dari pendapatan penjualan. Lalu ada demand estimation. Di sini merupakan sebuah proses penganalisis dan memproyeksikan sejauh mana konsumen atau pasar akan meminta suatu produk dan jasa dalam periode tertentu. Lalu ada peramalan kapasitas produksi. Di sini sebelum menentukan peramalan kapasitas produksi, perlu dilakukan perbandingan kapasitas produksi perusahaan pesaing sebagai data tambahan dengan
Itu kemudian ada peramalan kapasitas permintaan. Dalam poin ini hampir sama dengan sebelumnya, sehingga dibutuhkan beberapa data dari kapasitas permintaan perusahaan atau kapasitas persamaan pasar industri. Lalu di sini ada market share. Market share di sini merupakan salah satu metode untuk menentukan perbandingan antara persaingan bisnis yang kita jadikan pesaing merupakan produsen wajit Legita, lalu wajit Pusaka, dan wajit Medalsari untuk mengetahui perbandingan atau permintaan kapasitas produksi pada produk wajib tersebut. Lalu di sini ada segmentasi pasar. Aspek geografis dalam aspek ini, pasar dibagi menjadi 2 unit geografis seperti negara, provinsi, kota maupun lingkungan. Lalu di sini ada aspek demografis. Dalam segmentasi ini merupakan kelompok-kelompok pelanggan berdasarkan variabel tertentu seperti usia, ukuran, keluarga, dan lain-lain. Lalu ada aspek perilaku. Dalam segmentasi ini lebih kepada sikap atau ilmu pengetahuan penggunaan atau timbal balik dalam menggunakan suatu produk. Lalu ada aspek psikografis. Segmentasi psikografis ini dilakukan dengan mengelompokkan konsumen atau pemakai produk maupun jasa menurut pola atau gaya hidup dalam kepribadiannya. Lalu di sini ada market targeting atau target market, yaitu suatu atau beberapa segmen pasar yang akan menjadikan fokus pemasaran. Di sini ada market positioning. Produk wajit asli Cililin ini mampu menempatkan produk di masyarakat dan produk yang berkualitas dan memiliki rasa yang legit dan manis yang berasa susu yang ditambahkan ke dalam adonannya. Lalu di sini ada marketing mix. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada produk, merupakan hal yang paling penting dalam sebuah bisnis karena dengan adanya produk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Di sini ada harga. Setiap perusahaan pasti akan menentukan harga produk yang telah digunakan dengan menghitung biaya produksi dan laba yang dikeluarkan. Kemudian ada tempat atau lokasi adalah segala aktivitas perusahaan yang dapat membuat produk menjadi tersedia di pasar sasaran. Maka dari itu bisnis wajit ini menjual langsung dari toko dan relatif mudah dijangkau. Kemudian yang terakhir ada promosi. Promosi ialah salah satu aspek atau strategi memasarkan sebuah produk melalui media informasi. Dalam memposisikan sebuah produk, promosi yang dilakukan UMKM ini dengan cara mouth to mouth atau mulut ke mulut, dan insya Allah kedepannya akan mempromosikan juga melalui sosial media. Saya Anissa Januarista. Di sini saya akan membahas mengenai aspek teknis dan operasional. Di sini terdapat desain produk atau rancangan produk yang ditujukan sebagai totalitas keistimewaan yang mempengaruhi penampilan. Lalu ada proses produksi, yaitu cara atau metode untuk menciptakan atau menambahkan guna suatu barang. Di sini terdapat proses produksi wajit, yaitu melibatkan beberapa langkah dimulai dari pemilihan bahan baku utama seperti kelapa, ketan, dan gula. Kemudian mempersiapkan bahan seperti membersihkan ketan dan merendamnya. Kemudian mengupas kelapa dan memarutnya. Ketiga yaitu perebusan ketan. Ketan yang tadi sudah direndam, dimasak hingga matang kurang lebih 2 jam lalu didinginkan. Kemudian mencampurkan beras ketan tadi dengan gula dan kelapa parut. Selanjutnya itu adonan tadi dibentuk menjadi segitiga yang bervolume. Lalu ada pengemasan, yaitu wajit yang tadi sudah dibentuk dikemas dengan daun jagung yang kering. Kemudian dikeringkan. Terakhir itu ada pengepakan di akhir, yaitu pengeringan dan pendinginan. Wajit dikemas ke dalam plastik kemasan dan diberikan logo atau merek secara rapi dan siap untuk didistribusikan. Manajemen pengadaan bahan, yaitu sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengelola bahan baku yang dipakai dalam membuat produksi, mulai dari perencanaan pengadaan dan pengelolaan bahan sampai dengan pengendalian pengadaan bahan. Nah, dalam sebuah produk wajit ini berasal dari tepung ketan, lalu kelapa, santan kelapa, dan gula. Kemudian kulit jagung. Pada pengelolaan pengadaan di usaha wajit ini dipimpin dan diawasi oleh ownernya langsung. Kemudian di sini ada pengendalian pengadaan bahan. Nah, di kelapa dan tepung dicek kualitasnya sebelum masuk proses produksi. Selanjutnya di sini ada peralatan dan furniture, yaitu adalah alat atau pekakas dan mesin yang digunakan dalam melaksanakan tugas atau proses produksi. Di sini terdapat spesifikasi bangunan, itu merupakan rincian dari bangunan tersebut, mulai dari ukuran sampai dengan jenis bahan bangunannya. Kalau tata letak adalah secara suatu objek, elemen, atau informasi yang disusun dalam suatu ruangan atau media. Pengoperasian perusahaan pada produk wajit dimulai dari pemilihan bahan baku yang berkualitas tinggi, lalu ada matriks analisis SWOT, aspek operasi, dan lingkungan. Nah, strength itu adalah kekuatan. Dari sebuah bisnis merupakan salah satu hal yang sangat penting, terutama untuk menarik seorang konsumen. Lalu weakness itu adalah kelemahan. Kelemahan dari bisnis wajit ini adalah tempat produksi wajit masih terbilang sederhana dan ada opportunities atau peluang. Ini dapat dipakai potensi penjualan online.
Lalu ada threat, yaitu sebuah ancaman munculnya produk serupa dan pesaing baru. Strategi SO biasanya mengacu pada penggunaan kekuatan internal perusahaan. Strategi ST, yang dimana strategi ini digunakan untuk kekuatan internal agar dapat menghadapi dan mengurangi ancaman yang mungkin akan muncul. Di sini ada strategi WT juga, yaitu berfokus menjadikan kelemahan untuk menghadapi ancaman yang ada. Dengan cara efisiensi operasional, si wajib ini analisis dampak lingkungan melibatkan evaluasi prosedur standar operasional atau PSO, yaitu adalah langkah-langkah tertulis atau petunjuk yang resmi. Nah, PSO itu bertujuan untuk mencapai konsistensi, keamanan, dan efisiensi dalam pelaksanaan suatu tugas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Elvina, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek organisasi dan manajemen. Yang pertama ada struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan salah satu perangkat yang paling penting dari sistem informasi adalah manusia sebagai pengelola informasi, menurut Jaino 2019. Sama halnya dengan struktur organisasi yang diterapkan di UMKM Wajid Asli Cililin yang mempunyai beberapa bagian divisi, mulai dari divisi produksi sampai divisi pemasaran. Bisa dilihat gitu ya di gambarnya, struktur organisasinya itu setiap divisi dipegang oleh satu orang, yaitu Bapak Samsul Ma'arif sebagai owner produksi wajib, sehingga membuat owner harus memanage waktu untuk tiap divisi. Lalu ramalan untuk 5 tahun ke depannya adalah dengan menambah sumber daya manusia, terutama divisi tertentu untuk membantu menjalankan produksi wajibnya. Yang kedua ada job description atau deskripsi jabatan menurut Patisua dalam Sandria, Samsudin, dan Komariah pada tahun 2020. Deskripsi jabatan atau job description adalah suatu pernyataan tertulis yang dikeluarkan perusahaan untuk menjelaskan tugas-tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan aspek-aspek pekerjaan tertentu lainnya. Jadi untuk ramalan 5 tahun ke depannya pada job description ini ada pada divisi pemasaran, di mana dalam pemasaran untuk kedepannya diramalkan ingin memiliki platform pemasaran khusus untuk penjualan dan bisa lebih meningkatkan strategi penjualan. Ketiga ada job specification. Job specification adalah merupakan suatu pernyataan mengenai kualitas minimal seseorang karyawan untuk menduduki suatu jabatan tertentu menurut Raharjo 2022. Keadaan saat ini pada UMKM Wajid tidak memiliki spesifikasi khusus untuk menjadi karyawannya, karena yang paling utama seorang individu karyawan mampu bekerja dengan giat dan baik untuk membantu bisnis menunjang keberhasilan bisnis tersebut. Ramalan untuk job description di bisnis ini kedepannya adalah dengan menerapkan spesifikasi tertentu seperti spesifikasi pada karyawan yang memiliki keahlian dan pemahaman dalam platform media sosial atau IT. Yang keempat itu ada kebutuhan tenaga kerja. Tenaga kerja menurut S. Mulyadi dalam Pajna Paramita 2018 merupakan penduduk dalam usia tenaga kerja berusia 15 sampai 64 tahun atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka. Dan kebutuhan tenaga kerja di UMKM Wajid Asli ini saat ini ada pada divisi utama, karena setiap divisi masih dipegang oleh owner, sehingga tidak sedikit kemungkinan pihak owner sendiri kewalahan dalam membagi waktu sehingga kurang efektif. Di sini yang kelima itu ada rekrutmen. Perekrutan atau rekrutmen adalah proses menghasilkan kumpulan pelamar pekerja yang memenuhi syarat untuk memenuhi pekerjaan organisasi. Rekrutmen merupakan salah satu cara menemukan pelamar yang bersedia untuk menjalankan pekerjaan di posisi tertentu menurut Raharjo 2022. Proses rekrutmen untuk tahun-tahun kedepannya akan menggunakan proses yang lebih spesifik agar benar-benar mendapatkan karyawan yang memiliki kemampuan di bidangnya. Yang keenam itu ada ikatan kerja. Ikatan kerja atau sering disebut sebagai hubungan industrial merujuk pada hubungan antara pekerja atau serikat pekerja dengan manajemen atau pengusaha dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Menurut Parida 2021. Dalam UMKM ini memiliki ikatan kerja yang baik antara owner dan karyawan produksi. Salah satunya proses produksi. Owner sendiri seringkali memberikan pengaruh kepada karyawannya agar dapat menghasilkan produk wajib yang memiliki kualitas terbaik. Rencana untuk tahun-tahun kedepannya yaitu dengan memperkuat lagi ikatan pekerja dengan owner agar dapat lebih baik lagi dalam memproduksi wajib dengan kualitas yang terbaik.
Nah, yang terakhir ini ada kompensasi. Kompensasi adalah apa yang diterima karyawan sebagai imbalan atas kontribusi mereka kepada organisasi. Menurut Raharjo 2022, rencana kedepannya untuk sistem kompensasi di usaha ini agar bisa lebih tercatat dan terukur gitu, agar lebih transparan dan menghitung keuntungannya secara akurat. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai aspek finansial dan studi kelayakan. Yang pertama ada kebutuhan investasi. Adalah upaya untuk menetapkan modal baik berupa aset berharga dan lainnya. Nah, investasi pada usaha ini mulai dari tanah bangunan sampai dengan alat produksi. Itu pada tahun 2023 mencapai 151.850. Sedangkan rencana pada tahun 2024 sebesar 158.800 dikarenakan ada tambahan aset. Yang selanjutnya ada sumber biaya modal. Untuk sumber biaya modal itu sendiri berasal dari uang pribadi maupun itu saat pendirian usaha dan pengembangan usaha. Yang selanjutnya ada kebutuhan modal kerja. Nah, untuk kebutuhan modal kerja adalah dana yang diperlukan oleh perusahaan. Dan untuk kebutuhan itu sendiri pada tahun 2023, tahun kemarin itu tercatat sebesar Rp43.586. Sedangkan rencana pada tahun 2024 itu mencapai 47.842 dengan estimasi 10%. Yang selanjutnya ada harga pokok produksi atau HPP. HPP pada tahun 2003 usaha ini mencapai Rp131.609.571. Nah, produksi. Sedangkan untuk harga pokok penjualan itu sebesar 85% laba per unitnya. Dari harga jualnya 30% dan kapasitas produksinya 5.940. Nah, itu untuk kapasitas produksinya. Yang selanjutnya ada arus pendapatan. Nah, arus pendapatan itu sendiri merupakan sumber utama yang diterima oleh pengusaha atau bisnis. Nah, sumber utama yang didapatkan itu dari penjualan wajib itu sendiri. Dan selanjutnya ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan pendapatan dan beban. Nah, pada usaha ini laporan laba rugi mencapai 3.884.194 dengan pajak omset 1%. Nah, yang selanjutnya ada laporan keuangan atau laporan posisi keuangan adalah suatu pencatatan yang biasanya diterbitkan oleh sebuah bisnis. Nah, untuk pada total aset pada laporan posisi keuangan ini mencapai 121.368.428 pada tahun 2023. Nah, itu untuk total aset. Yang selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas pada dasarnya adalah laporan arus kas masuk dan keluar. Nah, kas dari awal periode itu pada usaha ini Rp7.141.806, sedangkan kas akhir periodenya mencapai 10 juta. Yang selanjutnya di sini ada analisis kelayakan bisnis. Yang pertama ada payback period atau PI, pengembalian investasi. Rupanya itu 3 tahun 9 bulan dari investasi 6.950 dapat dikatakan layak ya. Yang selanjutnya ada PI atau probabilitas index. Nah, untuk PI-nya itu sendiri mencapai 3,96. Nah, dikarenakan lebih dari 1, jadi dikatakan layak untuk pengembangannya. Yang selanjutnya ada net present value. Nah, untuk NPV itu sendiri pada usaha ini sebesar 1.485.349 dikarenakan hasilnya positif, jadi layak untuk dikembangkan. Yang selanjutnya di sini ada IRR atau internal rate of return. Pada usaha ini setelah dihitung menggunakan rumus yang sudah tertera mencapai 18,95% dan dikatakan layak dikarenakan berada di antara I1 dan I2 ya persentasenya. Nah, yang selanjutnya ada BEV atau break even point, merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis alternatif pemilihan lokasi pabrik. Nah, ini juga dapat dikatakan layak ya, nilainya juga lumayan baik, positif dan dapat keuntungan. Baik, materi yang terakhir adalah mengenai penutup, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu usaha wajib ini memiliki prinsip menjaga kualitas produk dari bahan baku yang digunakan. Salah satunya itu tidak menggunakan bahan pengawet apapun. Ditambah lagi penjualan cukup banyak per tahunnya dan pengiriman yang cukup jauh, maka kami sebagai peneliti berinisiatif melakukan pengembangan di aspek kemasan agar menjadi lebih tahan lama, yaitu dengan menggunakan vakum tadi. Lalu setelah melakukan beberapa metode kelayakan untuk pengembangan, mulai dari analisis payback period, profitabilitas indeks, net present value, dan internal rate of return, maka pengembangan ini dikatakan layak secara data dan keuangan. Nah, lalu untuk sarannya mungkin owner bisa menambah varian wajib yang dijual agar lebih menarik pelanggan lebih banyak lagi dan akan meningkatkan kapasitas permintaan dari luar daerah.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya, masih banyak kesalahannya dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah.